Oke, selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar Selamat semua? siang, Semuanya sehat tuh? sehat. Oke, pastikan semuanya masih dalam keadaan fit ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita masuk ke pertemuan yang kelima Bapak Ibu. Nah, di kesempatan ini ya saya akan membersamai Bapak Ibu kurang lebih 45 menit. Hari ini kita cuma 1 jam. Kita lebih fokusnya itu ke penguatan pemahaman tentang refleksi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk mengefisiensi waktu Bapak Ibu, mari kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan mengucap syukur terlebih dahulu. Izinkan Pak Jul bisa pimpin doa Pak Jul? Halo Pak Jul. Ya. Oke, silakan Pak Jul. Pak Jul bisa memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Jul. Baik, mari kita berdoa dan saat memimpin doa ini secara Katolik, yang lain bisa menyelesaikan. Ini menambah peran. Itulah Allah dan Tunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan atas cinta kita, yang kamu membimbing menyertai kami sampai dengan hari ini. Kami menunjukkan kepada para cinta yang baik dan sehat walafiat. Mereka akan mulai kami dalam pembelajaran ini, dengan Tuhan menyertai kami untuk dalam kehidupan ini, sehingga apa yang sebentar akan kami bicarakan guna menjadi manfaat bagi kami dan akan terapinya pada Tuhan diri kami pada pemikiran ini. Menurut ini kami sampaikan beratmu, berat sekarang Tuhan kami. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Pak Jul yang sudah memimpin kita untuk mengawali Zoom kita hari ini. Guru PJOK. Di sini kita lebih untuk pemantapannya itu kita
Halo Bapak Ibu, mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu. Ini juga kurang bersahabat Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu bisa melihat di layar masing-masing. Jaring. Halo Bapak Ibu, bisa lihat kok? Halo. Bisa lihat. Oke, oke, baik Bapak Ibu. Di sini modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri. Sasarannya itu pada guru PJOK. Terus seperti biasa Bapak Ibu, kita mengawali sebuah kesepakatan sebelum kita melanjutkan kegiatan kita. Kesepakatannya di sini seperti biasa Bapak Ibu ada 7. Yang pertama, menyalakan kamera pada saat Zoom berlangsung, terus matikan mikrofon atau boleh di silent sehingga tidak mengganggu jalannya proses kegiatan. Terus hadir seutuhnya Bapak Ibu, pastikan materi modul yang akan disajikan hari ini bisa kita tukar tambah ide bersama. Terus menghargai waktu Bapak Ibu, kita 45 menit. Kalau tidak ada kendala 45 menit. Kalau mungkin ada hal-hal yang mungkin kita perlu sharing atau mungkin perlu kita tambahkan poinnya, mungkin kita sedikit melenceng Bapak Ibu. Terus maksimalkan fitur chat Bapak Ibu seperti biasa, mungkin sampaikan informasi ke belakang atau hal-hal lain mungkin bisa melalui fitur chat Bapak Ibu. Terus ada informasi atau hal-hal yang mau ingin disampaikan bisa menggunakan raise hand Bapak Ibu. Terus gangguan teknis adalah hal yang wajar Bapak Ibu. Kalaupun nanti terpental bisa masuk kembali seperti biasanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, adapun tujuan untuk kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, ada tujuan luas. Tujuan luasnya di sini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif Bapak Ibu. Secara efektif, secara bermakna, menyenangkan dan juga secara refleksif. Terus di bagian bawah Bapak Ibu, di situ juga ada capaian akhir dari pelatihan atau kegiatan ini Bapak Ibu. Yang pertama, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK setiap hari Bapak Ibu. Nah, di sini bagian slide 4 ini juga Bapak Ibu ada tujuan. Tujuannya ini capaian pembelajaran khusus. Di sini modulnya yang membahas yang berkaitan dengan pemahamannya guru PJOK. Jadi setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, di sini diminta supaya Bapak Ibu guru PJOK diharapkan mampu yang pertama memahami, mendalami, menggali betul konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid atau kita kenal dengan berhamba pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan atau menuliskan. Bapak Ibu sebelumnya kan sudah ada refleksi ya, mulai dari modul pertama 1.1, 1.2 sampai sekarang kita berada 2.3 itu pun ada refleksi Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya, jadi refleksi itu kan ada macam-macam refleksi, tinggal Bapak Ibu kembangkan saja. Oke Bapak Ibu, di sini tujuan dari sesi hari ini Bapak Ibu adalah Bapak Ibu dapat menganalisis. Di sini yang menjadi underline yang perlu kita garis bawahi, poin pentingnya itu adalah Bapak Ibu menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini Bapak Ibu. Jadi berarti Bapak Ibu kembangkan kira-kira refleksi selama ini Bapak Ibu menggunakan refleksi apa, itu yang nanti sebentar kita analisis dan kita akan berbagi bersama. Bapak Ibu, di sini juga ada 2 agenda. Agenda yang pertama, analisis tulisan refleksi Bapak Ibu. Jadi nanti sebentar Bapak Ibu menganalisis tulisan refleksinya. Setelah itu di bagian kedua, itu Bapak Ibu berbagi hasil analisis. Oke Bapak Ibu, di sini sudah ada petunjuk Bapak Ibu. Analisis tulisan refleksi. Halo Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu masih mendengar suara saya Bapak Ibu. Ya. Siap, suara kedengaran. Oke.
Ya Bapak Ibu. Oke, ini kita sudah masuk ke slide yang ketujuh Bapak Ibu. Ya, di slide yang ketujuh ini analisis tulisan refleksi. Ini baru kegiatan pertama Bapak Ibu ya. Perbaginya belum, baru di bagian pertama. Di sini Bapak Ibu menganalisis atau di sini analisis tulisan refleksi. Refleksi Bapak Ibu mau pakai apa? Mau pakai GIPS atau mau pakai Borton atau mau pakai 4P, 4F, terserah dari Bapak Ibu. Senyamannya Bapak Ibu itu seperti apa Bapak Ibu. Nah, di sini juga di bagian 8 Bapak Ibu. Nah, di sini gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Jadi Bapak Ibu membuat refleksi. Nah, di sini ada semacam petunjuk Bapak Ibu. Nah, di sini petunjuk ada 6 poin di sini. Ini sebagai petunjuk yang Bapak Ibu bisa mengembangkan kira-kira membuat refleksi dengan menggunakan atau dengan bantuan 6 pertanyaan ini. Bapak Ibu mau merangkaikan seperti apa? Terus mau menggunakan model apa? Selama modul 1.1 sampai 1.3 ini Bapak Ibu tinggal merangkaikan saja. Oh, saya lebih nyaman menggunakan ini. GIPS misalnya ya. GIPS berarti Bapak Ibu mulai berangkat dari mana? Misalnya dari deskripsi. Selama pembelajaran modul ini saya apa yang Bapak Ibu alami, terus nanti misalnya ini cuma gambaran saja seperti deskripsi, terus perasaannya apa, terus setelah perasaan apa evaluasinya, setelah evaluasi mungkin apa kesimpulannya, setelah kesimpulan atau inklusi selesai itu tinggal kira-kira rencana tindak lanjutnya seperti apa. Di sini juga sudah disajikan ada 6 poin. Ini sebagai kalimat ya. 6 poin sebagai kalimat pembantu untuk mengarahkan Bapak Ibu itu mempunyai gambaran sehingga bisa mengarah kepada mana refleksi yang paling disukai atau mana refleksi yang paling mau ingin dipakai. Bapak Ibu, di situ Bapak Ibu tinggal melihat saja model mana yang kira-kira sesuai dengan materi. Kalau misalnya di 1.2 di situ Bapak Ibu. 1.2 di situ Bapak Ibu melihat misalnya ya modul 1.2 itu dia berkaitan dengan sumber daya kekuatan. Oh, di sumber daya kekuatan itu saya lebih suka itu misalnya Borton. Oke, silakan Bapak Ibu menggunakan Borton atau tidak lebih efisiensi itu saya menggunakan GIPS. Silakan Bapak Ibu menggunakan GIPS. Tinggal Bapak Ibu apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pengalaman ya, deskripsinya seperti apa, terus Bapak Ibu kembangkan perasaan selama mempelajari materi itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu mengembangkan itu ada 6 poin ya. Kalau Borton itu ada 3 ya, ada what, ada no what, ada so what. Kalau di GIPS itu ada 6 ya Bapak Ibu, ada deskripsi, ada perasaan ya, terus ada evaluasi, ada analisis terus kesimpulan, konklusinya seperti apa. Setelah itu kira-kira dari semua akumulasi kegiatan itu kira-kira rencana tindak lanjutnya seperti apa untuk kedepannya itu seperti apa Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya juga ada mau sajikan. Halo Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu, saya mau sajikan di LMS Bapak Ibu guru itu ada macam-macam refleksi ya. Bapak Ibu guru bisa menggunakan GIPS, Borton, ada 4P, ada 4F, ada juga menggunakan segitiga ya. Segitiga, ada juga menggunakan model topi, warna topi itu ada juga di situ. Terus ada juga yang menggunakan keadaan cuaca, misalnya kalau matahari itu dia mengarah pada apa, deskripsinya apa. Terus kalau hujan apa, petir apa, itu di LMS-nya Bapak Ibu itu kalau Bapak Ibu selancar di situ pasti ada ya. Saya mungkin kasih gambaran sedikit dulu Bapak Ibu. Saya stop sharing, saya kasih gambaran. Misalnya di sini Bapak Ibu. Ini ada
Tapi Bapak Ibu ada pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan refleksi ini Bapak Ibu. Nanti coba kira-kira mau apa? Masih apa? Bingungnya di mana begitu? Masih kira-kira clue-nya bagaimana begitu? Halo Bapak Ibu. Sementara loading ya. Setengah mati. Oke, Bapak Ibu sudah melihat? Ini di contoh ya, ini cuma gambaran Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya Oke, Bapak Ibu tinggal melihat. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini halo Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu melihat. Ini model segitiga refleksi. Model segitiga model segitiga refleksi di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya menggunakan model refleksi mau pakai gips begitu Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu kembangkan saja. Misalnya di bagian warna ungu misalnya. Setelah pembelajaran misalnya ya, setelah pembelajaran minggu ini saya akhirnya mampu titik-titik. Kira-kira ini masuk di ranah mana? Dia masuk di deskripsi, perasaan, dia masuknya di evaluasi, dia masuknya di kesimpulan, atau dia masuk di RTL. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu, gambarnya seperti itu. Terus misalnya di bagian warna apa biru di bawah. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran minggu ini adalah titik-titik. Kira-kira kalau berkaitan dengan perasaan itu dia masuknya di mana begitu? Kalau kita pakai frameworknya Gibbs, terus masuk di warna merah. Setelah melakukan pembelajaran minggu ini, saya menjadi apa? Target. Yang menjadi target saya ini masuk apa? Misalnya masuk RTL, rencana tindak lanjut. Terus di bagian warna hijau, setelah pembelajaran minggu ini, akhirnya saya mampu memahami bahwa, nah ini dia masuk di bagian mana? Misalnya kalau dia manggil, oh dia masuk di kesimpulan. Dari deskripsi perasaan, terus dievaluasi, ternyata kesimpulannya dia seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal kembangkan. Bapak Ibu ini model segitiga refleksi Bapak Ibu. Terus ini gambaran saja Bapak Ibu. Nanti sebentar kalau ada hal yang kurang connect nanti bisa kita diskusi Bapak Ibu. Ini baru gambaran pertama Bapak Ibu ya. Terus yang kedua ini ada gambaran 6 topi berpikir ya Bapak Ibu. Iya, ini 6 topi berpikir Bapak Ibu. Itu di Bapak Ibu mereka punya LMS itu ada ya Bapak Ibu. Iya, oke ini Bapak Ibu. Iya. 6 topi berpikir Bapak Ibu. Kalau misalnya 6 topi berpikir ini kalau misalnya kita bawa ke frameworknya Gibbs Bapak Ibu. Misalnya yang masuk di deskripsi seperti apa Bapak Ibu? Coba kita kasih gambaran. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo. Halo. Ya. Misalnya dari 6 topi gambar ini, misalnya kalau kita pakai frameworknya Gibbs, misalnya kita pakai deskripsi. Kira-kira di antara 6 topi ini yang masuk deskripsi itu apa? Deskripsi berarti dia berkaitan dengan data ya, pengalaman, apa informasi ya. Biru atau putih bisa. Topi putih. Oke, baik Ibu Vin, coba kita urut. Coba kita urut. Ya, kita urut mulai dari deskripsi. Oke. Mulai yang pertama berarti putih ya, karena di situ dia dia fokusnya itu pada fakta. Fakta berarti pengalaman ya, data dan informasi yang dia alami atau dia ketahui. Terus yang kedua kira-kira apa? Ayo, Bapak Ibu. Biru masih bisa juga. Ini fokus pada gambaran besar masalah.
Biru. Biru itu fokus pada kreativitas alternatif, penyelesaian dan cara-cara baru. Ayo. Oh, sorry. Biru pada gambar besar. Gambaran besar Apa masalah. menjadi gambaran masalah? Ini masuk apa? Perasaan atau apa? Perasaan, karena yang kedua ya kita urut deskripsi, ada perasaan, ada evaluasi, ada apa? Kesimpulan, dan juga yang terakhir itu ada RTL ya Bapak Ibu. Yang kedua, Manfaat. Ayo. Kuning. Kalau tupi putih tadi Pak Ino itu kita sudah sepakat itu dia masuk ke deskripsi. Kalau misalnya kita pakai gips ya. Masuk gips deskripsi. berarti biru duluan. Fokus Biru pada gambar. itu dia berkaitan dengan perasaan ya Bapak Ibu. Oh, biru perasaan. Kalau biru perasaan. Kira-kira kalau biru masuk perasaan atau tidak? Kalau kuning itu dia masuk di Kalau merah, evaluasi. perasaan. Merah. Perasaan. Kedua. Merah. Oke, kalau merah ini dia fokus pada intuisi dan emosi yang akan membimbing otak mencari jawaban. Jadi sepakatnya bagaimana? Kira-kira gambarannya seperti apa? Kalau kuning itu masuk pada evaluasi. Perasaan berarti dia masuk merah ya, Bapak Ibu. Merah perasaan. Deskripsi. Ya, berarti masuk merah ya. Ya. Bagaimana Pak Lungsi? Maunya kan deskripsi, setelah deskripsi perasaan. Kalau merah kira-kira gitu. Ya, merah bisa karena dia berkaitan dengan emosionalnya, tentang intuisinya, tentang nalurinya. Apa yang dia rasakan. Halo Bapak Ibu. Ya. Oke, berarti kita apa? Kita simpan dulu ya yang merah urutan 2. Terus kira-kira yang termasuk di dalam evaluasi itu kira-kira gambar mana ini? Yang kuning. Putih tadi sudah masuk deskripsi, Bapak Ibu. Kuning. Kita masuk kuning. Apa manfaat? Kalau manfaat masuk evaluasi, Bapak Ibu? Evaluasinya bisa hitam. Evaluasinya bisa hitam tentang kerugian, fokus pada kesulitan, kerugian dan konsekuensinya. Ini konsekuensi negatifnya. Negatif. Dia berkaitan kerugian. Berarti dia masuk di evaluasi. Evaluasi. Iya. Evaluasi. Berarti dia masuk di evaluasi ya Bapak Ibu. Evaluasi. Karena ini yang menjadi benang merahnya ya. Iya. Hitam ya. Terus dia masuk analisis. Kira-kira yang mana ini? Yang menjadi analisis. Analisis di kuning. Yang ingin digali ini. Kuning. Iya, fokus pada manfaat nilai yang melekat pada keuntungannya. Ini masuk di dalam analisis. Berikut, kira-kira kalau masuk kesimpulan, konklusinya apa ini? Yang belum ada itu Warna hijau. hijau. Fokus pada kreativitas alternatif penyelesaian dan cara-cara baru. Ini dia masuk di kesimpulan ya. Tindak lanjut. Ya. Halo. Hijau Berarti itu yang hijaunya apa? Hijau kok? Hijau yang RTL. RTL-nya masuk. L. Tindak lanjut. RTL yang hijau. RTL hijau. Berarti yang kesimpulannya? 5, 6. Ada 6 ya Bapak Ibu? Ya. Putih sudah, merah sudah, merah 2 ya. Hitam 3. Terus tadi mana? Kuning kok? Kuning itu masuk di evaluasi.
Tadi sebenarnya deskripsinya itu biru. Deskripsi biru. Berarti dia langsung Iya, punya gambaran tentang masalah. Salah. Halo, karena dia 6 jadi Bapak Ibu coba lihat di di modul. Kalau di modul itu urutannya itu eh, di Bapak Ibu mereka punya modul itu urutannya itu putih, ya putih, terus hitam, biru, hijau, kuning dan merah. Kenapa merah? Karena di situ ada bimbing. Berarti harus ada tindak lanjut, ada RTL-nya. Rencana tindak lanjutnya di situ dia butuh bimbingan. Dia butuh bimbingan untuk mencari jawaban. Berarti dia merahnya itu berada pada posisi RTL. Hitamnya di situ apabila dia mengalami kesulitan, sikap yang dia ambil seperti apa Bapak Ibu. Karena di situ berkaitan dengan kerugian dan kira-kira dampak, konsekuensinya seperti apa Bapak Ibu. Terus kalau biru itu dia punya gambaran tentang apa masalah, apa tantangan yang dihadapi Bapak Ibu. Terus hijaunya di situ tentang kreativitas. Kreativitasnya di situ hijaunya itu dia berkaitan dengan analisis kreativitasnya seperti apa, kira-kira pilihannya seperti apa, untuk mencari solusinya seperti apa, strategi yang dia bangun, cara-cara barunya seperti apa Bapak Ibu. Terus dia ke mengarah pada warna kuning, kira-kira itu benefitnya untuk apa, manfaatnya untuk apa, tujuannya untuk apa, nilai yang melekat dan keuntungannya itu untuk apa, untuk siapa dan untuk apa begitu. Itu dia masuk di apa kesimpulannya atau konklusi. Terus yang terakhirnya itu fokus pada naluri yang akan dibimbing, otak mencari jawaban. Di situ dia butuh bimbingan atau rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Jadi di sini sebagai gambaran saja Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa menganalisis pada 6 pertanyaan ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita menuju ke 6 pertanyaan yang sudah disiapkan. Tapi halo Bapak Ibu. Ini jaringan kurang bersahabat, ini main pental terus. Oke Bapak Ibu, saya coba sharing materinya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Di sini pertanyaan pertama, bagaimana Bapak Ibu menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang tertulis Bapak Ibu? Terus bagaimana
perasaan Bapak Ibu selama menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran Bapak Ibu setiap kali Bapak Ibu harus mulai menulis refleksi. Terus yang ketiga, hal apa saja yang menurut Bapak Ibu menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal yang masih menjadi tantangannya seperti apa? Terus yang keempat, bagaimana Bapak Ibu menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri Bapak Ibu menggunakan rubrik yang ada? Yang kelima, bagaimana seharusnya Bapak Ibu menulis refleksi dengan baik? Keterampilan apa lagi yang Bapak Ibu butuhkan sehingga bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri Bapak Ibu? Apa yang terakhir, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk memastikan bahwa Bapak Ibu menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu Bapak Ibu? Artinya di lingkungan sekolah itu selain apa Bapak Ibu melakukan kegiatan itu, kira-kira siapa, rekan atau apa yang bisa membantu Bapak Ibu? Bapak Ibu di sini juga ada, ya sudah. Ya Bapak Ibu, ini gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, di sini ada to do. Untuk melakukan itu Bapak Ibu melakukan apa? Jadi nanti Bapak Ibu ada 6 pertanyaan itu, ada 6 pertanyaan, ada to do, untuk melakukannya apa, terus doingnya itu melakukan itu apa, terus di situ ada done-nya di situ, selesai. Nah di situ nanti sebentar Bapak Ibu kan ada jawab 6 pertanyaan Bapak Ibu. Ada 6 pertanyaan di situ, nanti sebentar ya saya share Bapak Ibu. 6 pertanyaan yang ini Bapak Ibu. Iya, 6 pertanyaan ini. Ya, 6 pertanyaan ini kira-kira dari 6 pertanyaan ini kira-kira nomor berapa? Misalnya nomor 1 itu berada pada to do misalnya, atau nomor 1 sama nomor 3 itu masuk di to do. Nomor masuk di doing atau untuk melakukannya itu ada nomor 3 nomor 2 dengan nomor 4 misalnya. Nomor 1 dan nomor 3 itu di to do, doingnya nomor 2 dan 4. Di dannya itu selesainya itu ada nomor 5 dan 6 misalnya begitu. Tinggal Bapak Ibu guru mengembangkan. Terus kira-kira masuk di jam, sebentar saya bagi jamur ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu masuk di situ. Kira-kira Bapak Ibu mau kerja kira-kira dari 6 pertanyaan ini nomor berapa yang masuk di to do, masuk di doing, masuk di done. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu coba saya kirim link Jamboardnya Bapak Ibu. Saya yakin ini yang saya kirim ini pasti Bapak Ibu bisa mengerjakan ya Bapak Ibu. Oke, saya boleh kirim ke chatroom Bapak Ibu. Iya. Sudah Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu klik dan melihat di situ sudah ada sajiannya. Bapak Ibu sudah kok? Saya coba share di sini. Pak Inu bisa masuk kok? Saya coba share di sini.
Bisa yang ini kan. Sebentar ya Pak. Gambar. Oke, sebentar Bapak Ibu. Refleksi. Pak Ino bisa masuk? Pak Lungsi bisa masuk kok? Halo Pak Lungsi. Bisa. Pak, sebentar saya masih coba. Ya. Oke, ada dua di situ Bapak Ibu. Itu. Oke. To do, doing, done. Iya Pak. Pak Ino bisa buka ya? Bisa. Oke. Pertanyaannya boleh saya share Pak Ino? Pertanyaan Iya. yang mana Pak? Menggunakan ini pertanyaannya Pak. Oke. Pertanyaan nomor 1. Kira-kira Pak kerja, terus Pak Guru lihat ini. Untuk melakukan itu kira-kira dia berada pada nomor mana? Misalnya nomor 1, nomor 2 itu dia masuk di to do. Terus misalnya nomor 3 dengan nomor 4 itu dia masuk di to do untuk melakukan, dan kalau sudah melakukan itu apa? Untuk melakukan terus melakukan, misalnya 3 dan 4 masuk. Tidaknya itu misalnya 5 dan 6. Selesainya itu mungkin di 5 dan 6. 5, 6. Oke, Pak Jul bisa coba pastikan teman-teman yang lain coba usaha dulu, coba masuk di Jamboard dulu. Kalau memang tidak bisa, tapi tidak memang betul-betul tidak bisa ya mungkin terpaksa harus di apa? Chat box boleh. Pak Hasan, saya sudah masuk, tetapi untuk ketik atau edit tidak bisa. Oh iya. Pakai handphone jadi ini. Oh, Pak masuk. Pak masuk di yang pertama, kedua, Pak. Ada Masuk dua yang link. pertama. Oh, boleh. Yang Tapi Pak pertama. bisa masuk. Pak bisa masuk. Sudah Iya. jadi masuk. Bisa ada kelihatan, tetapi mau edit, mau ketik, mau masuk sana bisa. Mau tulis Pak. gitu. Oh, Pak. Oh. Pak klik, Pak sudah klik di bawah. Oh, ada dua kok Pak. Sebentar saya cek satu lagi. Coba Pak yang di bawah saya coba. Tidak apa-apa, itu sama semua. Oh ya.
Duduk. Pak Ino klik saya di apa situ? Sini. Silakan. Bagaimana saya menulis? Atau ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jangan panjang-panjang Bapak Ibu ya. Pastikan dia bisa muat di stick note saja. Oke Pak Jul, bisa ketik saja boleh. Ketik langsung boleh Pak Jul. Halo Pak Jul. Nanti Pak ketik terus Pak tulis saja nomor 1. Itu bagaimana Bapak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1, modul 2, modul 3. 3 modul itu kira-kira bagaimana? Tinggal Bapak kembangkan saja. Bapak bisa chat pertanyaan di grup Bapak, biar saya ketik. Halo Pak. Halo Bapak. Saya bisa minta dia punya pertanyaan di grup Bapak. Boleh, boleh, Di boleh, share. boleh.
Bapak Ibu bisa 10 menit lagi bisa Bapak 5 menit lagi bisa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat nanti kalau sudah selesai nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tuduhnya apa, terus doingnya apa, dannya apa. Halo Bapak Ibu. Halo. Ada kendala kok? Bapak Ibu refleksi itu seperti apa yang Bapak Ibu alami saja. Pak Ino bisa dijambor Pak Ino? Halo Pak Ino, Ibu Vin, Pak Jul, Pak Lungsi. Saya tidak bisa, Pak. Saya masih otak-atik boleh, tidak boleh. bisa. Boleh, boleh Pak, boleh langsung di apa? Kolom chat saja boleh Bapak.
Bapak Ibu jangan banyak-banyak kok Bapak Ibu ya. Refleksi. Jadi apa yang terus yang mereka Halo Bapak Ibu. Bagaimana kita sudah bisa memulai? Ibu Vin, Pak Lungsi, Pak Ino, Pak Jul. Oke Bapak Ibu. Ada yang sudah selesai, boleh kita lanjut Bapak Ibu. Kita langsung berbagi. Halo Pak Ino.
Halo Bapak Ibu, waktu kita hari ini cuma 45 menit Bapak Ibu. Cuma 1 jam hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah selesai boleh kita berbagi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu analisis. Bapak Ibu tulis jangan banyak-banyak. Sedikit juga baik, nanti saat penyampaian baru Bapak Ibu nanti kembangkan. Arahnya kemana, manfaatnya apa. Halo Bapak Ibu. Halo Pak Ino, Ibu Vin, Pak Jul, Pak Lungsi. Pak Lungsi sudah kok?
Halo Pak Ino. Oke Bapak Ibu, kalau sudah selesai langsung kita lanjut untuk berbagi Bapak Ibu. Pak Ino, halo Pak Jul, Pak Ibu Vin. Apakah masih dengar suara Bapak Ibu? Pak Ino sudah selesai boleh? Oke, Pak Ino. Halo Pak Ino. Halo Pak Ino. Pak Lungsi. Iya Pak. Halo. Ya, coba Pak Lungsi. Halo Pak Ino, silakan langsung baca Pak Ino di yang sudah di-share ini. Pak Ino silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, Pak Ino, sebentar Pak Ino. Pak Ino, pas atau saya perbesar lagi Pak Ino? kayaknya harus perbesar. Oh, perbesar ya Pak Ino. Oke. Tapi itu Pak Ino dapat lihat ya? Ini Pak Ino dapat lihat. Yang ini belum terlalu. Besarnya di sini. Seperti ini Pak Ino? Iya. Oke. Silakan Pak Ino. Baik, sesuai dari yang pertama. 6 pertanyaan ya Pak ya? Sesuai dari 6 pertanyaan itu, pertanyaan pertama tentang apa tadi ini? Sorry.
Sabar. Tentang bagaimana Pak menuliskan refleksi ya. Bagaimana saya menuliskan refleksi mengikuti pembelajaran modul 1. Baik, ini masuk di to do. Saya menulis refleksi mengikuti panduan LMS dan seperti biasa menulis refleksi dan dapat mempelajari modul. Kemudian Ya. yang kedua, kapan biasanya saya menulis? Ya, kapan biasanya saya menulis refleksi? Bagaimana perasaan Pak? Nomor 2 itu bagaimana perasaan Pak? Oh ya, Maaf. Ya. Bagaimana perasaan selama menulis refleksi? Perasaan saya sangat senang karena saya mendapatkan ilmu baru dan yang muncul dalam benak saya adalah yang saya pelajari dan dapat bermanfaat jika nanti saya implementasikan. Ya. Kemudian yang berikut, pertanyaan yang ketiga, hal apa? Itu ya Pak? Iya ya. Yang ketiga itu hal apa saja yang menurut Bapak itu menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Silakan Pak. Ya, jadi hal yang baik yang ketiga, oh rupanya saya salah baca, saya baca yang ketiga dulu. Iya Pak, yang sebenarnya tadi yang apa lanjut kembali lagi boleh ke nomor 2 Pak. Ya boleh, saya yang ke nomor 2 saya ulang, minta maaf. Siap. Yang kedua, berkaitan bertanya kapan biasanya saya menulis refleksi, bagaimana perasaan saya? Jadi perasaan saya yang kedua, menguatkan pemahaman dalam evaluasi atas apa yang sudah terjadi selama ini dan tantangannya kemana diri kita yang dapat melekat. Iya, kemauan diri Pak ya. Tantangannya kemauan diri ya. Bakal melekat atau diabaikan. Kemauan diri kita yang dapat melekat. Ya. Kemudian yang ketiga, perasaan saya sangat senang karena dapat ilmu baru dan yang muncul dalam benak saya adalah yang saya pelajari dapat bermanfaat jika nanti saya implementasikan dalam proses pembelajaran. Iya. Kemudian yang berikut. Iya, melakukan Pak ya. Doing. Ya. Yang doingnya sabar. Doingnya seharusnya saya mencoba lebih banyak model refleksi, keterampilan menggunakan kata berpikir kritis masih perlu saya tingkatkan lagi. Ya, oke, itu nomor 5 ya Pak. Nomor 5 itu masuk ya, di doing. Ya, berikut. Masuk di doing. Kemudian nomor 6 masuk di doing juga. Saya harus memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menilai proses pembelajaran PJOK dan yang dapat membantu saya adalah rekan sejawat. Kemudian yang nomor 4 itu masuk di done. Selesai. Ya. Yang masuk di done, selesai. Saya melakukan rubrik refleksi sesuai dengan panduan LMS dan refleksi saya condong ke arah framework Gibbs. Ya, Gibbs. Oke, baik. Jadi framework Gibbs. Oke. Framework Gibbs ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ino. Ada 6 pertanyaan. Nomor 1, 2, 3 ini masuk di to do. Doing-nya itu 5 dan 6 dan 4
tepatnya itu masuk di dan 4. atau selesai. Oke, Selesai. baik, terima kasih. Baik, oke. Di sini juga ada kiriman dari Pak Jul ya. Oke. Saya share. Oke, baik. Jadi ada 6 pertanyaan. Pak Jul bisa langsung baca, Pak Jul, silakan. Halo, Pak Jul. Halo, Halo, silakan, Pak. baik. Mungkin belum selesai juga. Tidak apa-apa, Pak. Oke, yang ada coba baca yang ada dulu, Pak. Baik. Yang pertama dari pertanyaan yang Nomor dari 1. itu ini bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai modul 1.1 hingga modul 1.3 dalam memberikan pemahaman yang dalam tentang pentingnya pendidikan berjenjang. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam mengajar PJOK yang berkomitmen untuk menerapkan apa yang telah saya pelajari dalam praktik pembelajaran saya. Ke depan saya ingin terus mengenal yang lebih banyak informasi dan pengalaman untuk meningkatkan kemampuan mengajar saya. Oke, Pak. Itu yang pertama. Sama ya. Kedua itu secara umum menulis refleksi itu setiap selesai sesi pembelajaran akan membuat saya memahami atau mengingat lebih baik tentang materi atau pembelajaran yang telah diberikan. Siap, siap. Lanjut, Pak. Berikut saya merasa puas karena telah merangkum pemikiran serta pengalaman belajar dan mendapatkan ilmu baru juga dalam pembelajaran ini. Mendapat pemahaman yang lebih jelas tentang pembelajaran PKG PJOK dan termotivasi untuk terus belajar mengembangkan diri dalam bidang pendidikan jasmani. Oke. Berikut pengalaman pribadi yang relevan dengan materi pembelajaran seperti momen ketika saya mengajar atau berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Secara pengalaman pribadi, tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran dan bagaimana saya mengatasinya. Berikut ide atau rencana tentang bagaimana saya menerapkan apa yang telah dipelajari di kegiatan kelas dalam praktik mengajar yang akan dilaksanakan di sekolah saya. Berikut pengalaman dan perasaan saya mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan saya selama melakukan pembelajaran. Berikut dari modul dan pengalaman ini akan membantu saya lebih refleksi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan di sekolah. Saya mungkin itu saja. Halo, Pak Jul. Halo. Halo, sudah, Pak? Dari saya itu saja. Halo, Pak. Halo. Ya. Oke, sudah, Pak? Oke. Mungkin dari saya itu saja, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Jul. Luar biasa. Dari Pak Ino dan Pak Jul. Pak Lungsi? Pak, saya ketik agak error, jadi saya langsung baca. Oke, boleh. Open mic. Silakan, Pak Lungsi. Silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana saya menulis refleksi itu. Kemudian kapan. Dari modul 1 hingga 1.1 sampai 1.3 itu, pertama-tama biasanya saya akan belajar dulu dari modul yang sudah ada. Belajar dulu, kemudian setelah itu saya coba membandingkan
Saya membandingkan pembelajaran sebelumnya dan juga apa yang sudah saya pelajari di modul tersebut. Kemudian setelah itu saya coba melihat kembali merefleksikan kira-kira apa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan begitu. Siap. Kemudian untuk nomor 2 perasaan. Kalau perasaan setelah itu pertama kan kaget karena ternyata selama ini saya belum melakukan ini. Makanya baru tahunya di modul gitu. Ternyata Ya. kaget gitu. Tetapi ada senangnya juga. Ternyata melalui modul ini saya harus lebih memperbaiki lebih memperbaiki agar lebih profesional lagi. Artinya melihat dari sebelumnya itu. Artinya kaget senang, tapi ada senang, ada hal yang didapatkan begitu. Kemudian untuk nomor 3 itu dari situ saya bisa belajar yang baik itu bisa evaluasi diri, artinya memperbaiki sesuatu yang sebelumnya tidak baik, artinya menjadi lebih baik lagi, lebih profesional lagi. Kemudian tantangannya itu tantangannya itu kembali pada diri saya sendiri. Kira-kira punya komitmen tidak untuk melakukan itu semua. Jangan sampai sudah Komitmen dapat, konsisten ya. ya, jangan sampai aset-aset ada semua, finansial segala macam ada, tetapi apakah kembali pada diri sendiri? Punya komitmen tidak untuk melakukan itu semua. Jadi itu tantangan untuk dalam diri saya sendiri begitu. Kemudian untuk yang nomor 5 itu, nomor 4 ya. Nomor 4 itu saya selama ini berefleksi itu kebanyakan melihat pada GIPS ya. Itu GIPS, Ya. karena di situ saya kebanyakan menggunakan itu karena secara detail dan deskripsi. Jadi kebanyakan saya menggunakan itu, jadi saya menulis dengan melihat pada setiap panduan-panduan pertanyaan itu. Untuk nomor 5 itu kan saya menggunakan GIF itu karena yang membantu saya itu saya coba melihat setiap panduan-panduan pertanyaan atau langkah-langkah yang ada, jadi membantu saya untuk menulis refleksi begitu. Kemudian apa yang harus saya lakukan untuk pertanyaan nomor 6 itu? Yang pertama adalah harus komitmen. Kemudian harus komitmen untuk menulis refleksi, untuk evaluasi diri sendiri, dan juga harus mungkin berkolaborasi dengan teman sejawat, atau mungkin ada fasilitator, atau mungkin guru penggerak, atau apa saja yang memanfaatkan aset yang ada di dalam sekolah itu untuk bisa menilai, merefleksikan diri. Kemudian bisa juga menggunakan kan biasanya di sekolah Pak itu kan setelah pembelajaran itu kami ada refleksi dari setiap anak. Kira-kira apa yang anak-anak rasakan ketika setelah pembelajaran itu. Jadi situ saya bisa melihat apa yang perlu saya perbaiki sehingga menjawab kebutuhan atau minat itu begitu. Itu saja Pak. Yang turut Oke, baik. Siap. Siap. 6 ya Pak. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa Pak Lungsi, Pak Ino dan Pak Jul. Mavin, Ibu Vin. Halo Ibu Vin. Halo, aduh. Bagaimana Ibu Vin? Oke, bagaimana Ibu Vin? Ada 6 pertanyaan. Jangan sampai punya persepsi pemahaman tentang pembelajaran modul 1 sampai 3 Bapak Ibu Vin. Silakan Ibu Vin. Baik, yang pertama itu biasanya sebelum bagaimana saya menurut refleksi itu biasanya saya membaca dahulu modulnya, kemudian berdasarkan panduan yang ada saya akan menuliskan refleksi. Biasanya setelah selesai pembelajaran saya akan baru dilakukan refleksi, dan hal-hal yang saya tulis adalah hal-hal yang saya pelajari dan yang biasanya telah terjadi. Perasaan menulis refleksi yang pertama itu takut karena kita kalau menulis refleksi itu sama dengan kita evaluasi diri. Jadi kan kadang-kadang kita takut ini benar atau sonde, apa yang kita mau tulis atau apa yang sudah kita tulis ini benar atau salah. Nah, nomor 3 itu apa yang biasa tulis itu setelah selesai menulis refleksi, kalau pribadi saya dapat
mengenali diri saya, apa yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran, dan itu menjadi motivasi untuk saya belajar lebih baik lagi. Tantangannya ketika menulis refleksi itu ada keraguan dalam diri saya. Keraguan apakah ketika menulis refleksi itu kita sudah benar-benar melakukan atau tidak. Kemudian hal apa saja yang lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Dengan menuliskan refleksi berarti kita mengevaluasi diri. Kemudian dengan refleksi juga kita akan menentukan langkah apa yang harus kita perbaiki, apa yang saja yang harus kita perbaiki, dan apa yang harus kita lakukan untuk rencana tindak lanjut ke depan. Itu saja. Ibu Vin, sudah Ibu Vin? Ya, ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Inyo, Pak Jul, Pak Longse, Ibu Vin. Coba berikan aplaus dulu. Ada tanda emoji di situ. Pastikan tetap masih semangat. Ada emoji di situ. Oke, luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari kita melakukan refleksi itu Bapak Ibu. Jadi refleksi itu bagaimana kita itu diminta untuk berkontemplasi, merenungkan kembali kira-kira apa yang atau pengalaman yang sudah pernah kita lakukan, tindakan apa yang sudah kita lakukan. Kira-kira itu ada ide atau tidak yang kita lakukan. Tujuannya di situ pemahamannya itu apa yang kita lakukan itu menjadi lebih baik. Nah, di situ Bapak Ibu, tujuan utama dalam kita merefleksi itu adalah yang pertama itu tentang meningkatkan pemahaman Bapak Ibu. Jadi pemahaman itu baik itu pemahaman terhadap diri sendiri yang tadi disampaikan Pak Lungsi, Pak Ino, Pak Jul, dan juga Ibu Vin, bahwa baik itu pemahaman terhadap diri sendiri. Kita terhadap diri sendiri terus maupun dengan situasi sikon yang kita hadapi. Terus itu dia merujuk apa itu konsepnya Bapak Ibu. Begitu juga refleksi. Jadi refleksi itu membantu kita bagaimana kita menggali kembali, menggali lebih dalam lagi. Kita menemukan lagi makna apa yang kira-kira kita punya kompetensi apa yang kita belum kasih keluar. Misalnya kalau dalam pembelajaran PJOK hari ini, kira-kira apa yang saya belum sampaikan, apa yang saya belum sampaikan, atau apa yang saya belum kasih keluar begitu, apa yang masih tersembunyi Bapak Ibu. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman kita. Terus memperbaiki kinerja Bapak Ibu. Di situ juga dengan merefleksi itu apa tindakan kita. Kita dapat mengidentifikasi, kita dapat menganalisis apa kira-kira saya punya kesalahan, kekurangan saya dalam mengimplementasi jalannya pembelajaran itu di mana. Terus saya memperbaiki misalnya hari ini seperti apa. Misalnya terus kalau besoknya itu saya perbaikinya kira-kira harus seperti apa supaya dia harus lebih baik dari hari kemarin. Terus di situ tujuan juga untuk mendorong membuat keputusan yang lebih baik Bapak Ibu. Jadi dengan refleksi itu kita membantu mengevaluasi berbagai apapun pilihannya, apapun konsekuensinya seperti yang tadi kita belajar. Sehingga di situ kita dapat apa itu kita bisa membuat keputusan. Kita bisa ambil sebuah kebijakan dan kebijakan itu nyatanya harus memberikan dampak yang positif yang kita inginkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi itu sedikit gambaran tentang refleksi luar biasa yang sudah disampaikan oleh Pak Ino, Pak Lungsi, Pak Jul, dan juga Ibu Vin, Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah berbagi ya Bapak Ibu. Mari berbagi refleksi sudah disampaikan Bapak Ibu. Nah, di sini pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu diminta supaya Bapak Ibu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Terus yang kedua, Bapak Ibu bisa mampu mengimplementasikan, menerapkan itu secara dengan cara menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ada Gibbs, ada Borton, ada 4P, 4F, dan masih berbagai macam lagi yang nanti Bapak Ibu terapkan. Intinya itu Bapak Ibu senyaman kita Bapak Ibu, tidak harus memaksa, oh saya harus pakai Borton, saya harus pakai 4P, 4F, saya harus pakai Gibbs, tidak. Kembali kepada pribadi kita, bagaimana Bapak Ibu nyamannya di mana, pakai yang itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi hari ini kita hanya penguatan saja, kita punya waktu 1 jam 45 menit, tapi karena kita punya antusias yang luar biasa Bapak Ibu,
kita lebih dari itu Bapak Ibu. Seperti biasa, ini 1 jam saja lebih Bapak Ibu. Kemungkinan besar ya ini luar biasa. Berikan aplaus dulu untuk kelas 008. Semoga teman-teman yang belum bergabung hari ini bisa bergabung untuk bisa bergabung di pertemuan berikut, tepatnya itu di hari Selasa Bapak Ibu. Nanti hari Selasa itu kita ada pertemuan lagi Bapak Ibu. Itu kemungkinan kita 3 jam Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir. Mungkin sudah makan kenyang memang Bapak Ibu karena kita 3 jam. Dan saya rasa kalau 3 jam itu kita anggap biasa karena di pertemuan 1 sampai pertemuan 4 itu Bapak Ibu waktu yang tercatat di recording itu kita hampir 3 jam Bapak Ibu. Jadi kalau ini kalau 3 jam saya pikir anggap hal biasa Bapak Ibu. Ini yang hari ini 1 jam saja saya lihat hampir mau 2 jam Bapak Ibu. Siap. Bapak Ibu, untuk pertemuan kita hari ini cukup Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Oke. Pak Jul bisa on cam dulu Pak Jul, kita foto bersama dulu nanti saya kirim ke grup. Halo Pak Jul. Oke. Ya, Pak bisa ambil posisi yang enak, kita bisa foto bersama. Oke, semuanya smile dulu, senyum dulu. Ini mendung tapi kita harus smile. 3, 2, siap. 3, 2, siap mulai. Oke, semangat dulu. Oke, ini save dulu. Oke. Ayo, kepal itu tandanya bahwa tetap semangat berselancar. Ayo, tetap semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mantap. Harus ada 3 ya Bapak Ibu. Literasi, tetap semangat. Literasi artinya bahwa Bapak Ibu tetap semangat membaca LMS. 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke. Oke, cukup. Mantap. Wih, saya pusing. Oke, Pak Ino, Pak Jul, Pak Lungsu dan Ibu Vin, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini karena tadi kita sudah buka dan kita tutup juga dengan doa. Silakan Ibu Vin, silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita sore hari ini, izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan saya, Kristen Protestan, dan teman-teman yang lain silakan menyesuaikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk semua yang telah terjadi, dari awal pertengahan hingga berakhir kegiatan kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami pelajari, dapat kami refleksikan dalam diri kami dan dapat kami implementasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran hari ini Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk menjadi guru yang lebih baik, bukan hanya untuk hari ini, tetapi hari-hari ke depan dalam membimbing dan menuntun anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemuan kami selanjutnya kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, memberkati kami, teman-teman kami yang tidak hadir pada pertemuan kali ini, memberkati mereka, sembuhkan jika Engkau dapat mereka dalam keadaan sakit, dan ingatkan juga untuk teman-teman yang lupa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri pertemuan kami sore hari ini dalam nama Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, baik, terima kasih Bu Vin yang sudah memimpin kita dalam penutup ya, penutup di kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa hari Selasa Bapak Ibu. Sampai jumpa, selamat